Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la wala quwata illa billah. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta KKL Daring, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumber Kudus. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi pembekalan KKL Daring untuk bidang manajemen pemasaran. Ya. Kita semua tahu bahwa pemasaran ini, manajemen pemasaran dalam hal ini adalah meliputi kegiatan-kegiatan mulai dari strategi, kemudian penyusunan taktik dan penetapan nilai. Ya. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Ya. Jadi manajemen pemasaran meliputi kegiatan pertama adalah strategi ya. Strategi ini menyakup segmentasi, kemudian targeting dan positioning. Nah, setelah disusun strategi, berikutnya adalah disusun taktik pemasaran ya, yang menyakup diferensiasi marketing mix. Marketing mix ada beberapa pilihan ini ya. Bisa 4A, 4B, 4P, 4V, dan 4C. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian yang terakhir adalah taktik penjualan. Setelah disusun taktik, maka berikutnya adalah penetapan nilai, ya. Nilai merek dan nilai servis atau pelayanan. Saya akan jelaskan yang strategi pemasaran, dimulai dari segmentasi. Ya. Segmentasi pasar bisa dilakukan oleh perusahaan dengan dasar atau pertimbangan geografi, kemudian demografi, psikografi, perilaku, dan individu. Segmentasi berdasarkan geografi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah, kota atau desa, kemudian kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Segmentasi juga bisa dilakukan berdasarkan demografi, yaitu mempertimbangkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, jumlah keluarga, dan lain-lain. Sementara segmentasi juga bisa dilakukan berdasarkan psikografi, yaitu bisa berdasarkan gaya hidup, kemudian kelas sosial, dan kepribadian. Selanjutnya, segmentasi juga bisa dilakukan berdasarkan behavior atau perilaku, yaitu segmentasi dengan mempertimbangkan waktu pembelian, ya. Kemudian manfaat yang diinginkan, status pembeli, tingkat penggunaan, kemudian status loyalitas. Ya. Juga bisa berdasarkan tingkat kesiapan konsumen ya, dan juga berdasarkan sikap terhadap produk. Kemudian yang terakhir, segmentasi dilakukan berdasarkan individu ya, di mana satu sama lain berbeda yang harus dilayani secara pribadi. Berikutnya adalah setelah ditetapkan segmentasi, kemudian ditentukan pasar sasarannya ya. Strategi targeting atau strategi penentuan pasar sasaran itu bisa memilih salah satu ya. Apakah everyone, suitable ones, chosen ones, a few good one, atau someone. Yang everyone. Targeting yang everyone ini adalah produk ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali. Ya, kemudian yang suitable ones ini perusahaan bisa memilih orang yang cocok yang diperkirakan bisa membeli produk tersebut. Kemudian yang chosen one, perusahaan bisa memilih orang hanya dalam segmen pasar yang dianggap efektif ya, sebagai pasar sasaran. Ya. Kemudian yang a few good ones, perusahaan bisa memilih orang-orang yang relatif tidak banyak dari suatu ceruk pasar, terutama yang belum dilayani oleh perusahaan lain ya, secara baik.
kemudian melayani beberapa ceruk pasar sekaligus dengan cara yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah targeting, bisa dilakukan dengan someone, ya, yaitu setiap pelanggan adalah orang penting bagi perusahaan sehingga memerlukan pelayanan secara individual. Selanjutnya adalah menentukan posisi pasar atau positioning, ya. Ada 5 pilihan positioning ini. Bisa positioning yang the only one, bisa the better one, bisa one statement, bisa difference one, atau bisa one to one. The only one ini menetapkan bahwa perusahaan sebagai satu-satunya dalam industri tersebut. Kemudian yang the better one, perusahaan sebagai yang lebih baik dari perusahaan lain. Kemudian yang one statement, sebagai perusahaan yang berbeda dengan perusahaan lain, tetapi tidak sekedar lebih, betul-betul berbeda, different dari perusahaan lainnya. Kemudian yang difference one, itu sebagai perusahaan yang memiliki posisi yang berbeda pada tiap ceruk yang berbeda. Lebih spesifik ini. Kemudian yang one to one adalah perusahaan bisa mempunyai posisi yang berlainan di benak setiap pelanggan. Itu tadi adalah strategi positioning. Ada 5 cara, ya. Perusahaan bisa menetapkan atau memilih dari kelima cara tersebut. Apakah the only one, the better one, the one statement, difference one, atau one to one. Kemudian kita masuk ke taktik pemasaran. Yang pertama adalah diferensiasi. Diferensiasi yang dilakukan perusahaan bisa dengan memilih dari 5 cara ini. Pertama adalah a good for company. Yang kedua adalah the better than competitor. Yang ketiga, preferred by customers. Kemudian yang keempat, specialist for niches. Yang kelima adalah customized for individual, ya. Yang pertama tadi good for company, di mana diferensiasi dilakukan menurut selera perusahaan. Jadi dari perspektif perusahaan. Kalau yang berikutnya adalah diferensi dilakukan untuk membuktikan perusahaan lebih baik daripada pesaing, better than competitor. Oke. Atau yang ketiga adalah preferred by customer. Diferensiasi dilakukan atau diberikan tersebut itu sesuai dengan atau disukai oleh pelanggan, yaitu preferred by customers. Kemudian diferensiasi bisa menggunakan spesialis for niche, diferensi yang dirancang secara khusus untuk para penghuni ceruk pasar tertentu yang dituju. Yang terakhir adalah customized for individual, yaitu diferensiasi yang dirancang secara khusus sesuai dengan pribadi atau individu dari pasar sasarannya. Saya lanjutkan masuk ke taktik pemasaran, yaitu marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix ini banyak pilihan atau banyak cara, ya. Bisa menggunakan yang 4A atau 4A ini, product, assortment, affordable price, availability, announcement, atau bisa menggunakan yang 4B, ya, 4B, ya, yaitu bis, bargaining, powerful stocking, dan bombarding. Atau yang lazim kita kenal yaitu adalah bisa menggunakan marketing mix, yaitu 4P, ya, product, price, place, dan promotion.
Selanjutnya bisa juga menggunakan 4V ya. Variety, value, venue, dan voice of customers ya. Dan terakhir pilihan marketing mix-nya bisa menggunakan 4C ya, yaitu customer solution, cost, convenience, dan communication. Saya akan jelaskan satu-satu. Ketika memilih yang marketing mix 4A, marketing mix 4A yang meliputi product assessment, affordable price, availability, dan announcement. Yang product assessment, perusahaan menyediakan berbagai macam pilihan, baik ukurannya, kemudian kualitasnya, dan lainnya, disesuaikan dengan kapasitas produksi, tanpa mempertimbangkan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua adalah affordable price ya. Perusahaan menetapkan harga yang dapat dijangkau oleh konsumennya. Dapat dijangkau oleh konsumennya. Kemudian availability. Perusahaan berusaha untuk menyediakan barang ya untuk mudah didapat. Kemudian yang terakhir adalah announcement. Jadi perusahaan tidak perlu promosi, tetapi hanya memberikan pengumuman bahwa produknya tersedia. Ini yang marketing mix 4A. Ada marketing mix atau bauran pemasaran 4A. Berikutnya marketing mix 4B atau marketing mix 4B. Bis, bargaining, buffer stocking, and bombarding. Bis membuat produk yang lebih baik dari pesaing, bahkan mengklaim bahwa produknya adalah produk yang terbaik. Itu bis. Kemudian bargaining ya. Harga yang ditawarkan harus lebih tinggi, bisa lebih tinggi, tetapi bisa dinaik turunkan jika diperlukan. Itu bargaining ya. Harga yang ditawarkan mungkin bisa jadi lebih tinggi, tetapi bisa dinaik turunkan jika diperlukan. Kemudian buffer stocking ya, di mana distributor atau retailer dipaksa untuk mempunyai banyak persediaan. Dengan cara apa? Dengan didorong atau diberi insentif untuk bisa tadi distributor atau retailer mempunyai banyak persediaan sehingga mudah didapat oleh konsumen ya. Kemudian terakhir adalah bombarding. Jadi otak para konsumen ini dibombardir dengan berbagai iklan ya tentang produk yang ditawarkan. Itu kalau perusahaan menggunakan taktik marketing mix 4B. Selanjutnya, ketika perusahaan menggunakan marketing mix 4P, marketing mix 4P yang mencakup produk, price, place, dan promotion. Produk ya. Produk yang dihasilkan perusahaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produknya itu harus sesuai dengan the need and the want of customers. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian harganya. Harganya disesuaikan dengan situasi persaingan produk yang jenis di pasar. Harganya harus harga yang bisa bersaing dengan produk yang jenis. Kemudian berikutnya adalah place atau saluran distribusinya harus menunjang positioning dari produk yang dipasarkan disesuaikan dengan lokasi dan dari target pasar. Terakhir adalah promotion, yaitu promosi yang dilakukan secara seimbang antara pelanggan yang ditarik, yaitu strategi promosi yang pull and push ya, untuk meningkatkan produk yang bersangkutan dan penyalur didorong untuk terus menjual kepada pelanggan tersebut. Ini marketing mix 4P. Berikutnya adalah marketing mix 4V ya. Ini pilihan marketing mix berikutnya adalah marketing mix 4V, yaitu variety, value, venue, dan voice of customers ya. Variety.
Perusahaan menyediakan berbagai macam variasi produk untuk berbagai ceruk pasar yang heterogen. Kemudian value, harga lebih ditentukan dengan mempertimbangkan nilai atau value yang dipersepsikan oleh konsumen. Ya. Semakin spesialis dalam melayani pelanggan, semakin tinggi nilai produk di mata konsumen. Ya. Dan semakin tinggi harga yang bisa ditetapkan. Kemudian venue, ya. Perusahaan menciptakan saluran distribusi khusus untuk ceruk pasar yang telah ditargetkan. Ya. Kemudian voice of customers, di mana perusahaan mendengarkan dan mempertimbangkan suara konsumen sehingga terjadi komunikasi dua arah antara konsumen dengan produsen. Tadi adalah marketing mix 4V. Terakhir, marketing mix 4C, ya, atau marketing mix 4C, ya, yaitu mencakup customer solution, cost, convenience, dan communication. Ya. Customer solution, produk harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara individu. Ya. Atau bahkan bisa ditambah dengan unsur jasa, ya, atau dengan produk perusahaan lain, ya, agar menjadi solusi bagi pelanggan. Karena produk standar tidak lagi dapat menjadi solusi lagi bagi pelanggan. Customer solution, produk harus menjadi solusi atas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua adalah cost, ya. Harga yang ditetapkan perusahaan hanya merupakan salah satu komponen dari biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Ya. Harga harus sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Ya. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karena itu perusahaan harus berpikir dari si pembeli tanpa mengabaikan keuntungan untuk perusahaan. Ya. Kemudian convenient, ya. Nah, titik tekannya adalah tempat penjualan ditetapkan oleh perusahaan harus benar-benar nyaman bagi pembeli, ya, dengan penyediaan alat komunikasi yang canggih agar produk dapat langsung diperiksa, dilihat, dan dipesan secara cepat. Terakhir adalah communication. Perusahaan harus mampu melakukan komunikasi dua arah secara tuntas, ya. Dan perusahaan harus mampu menangkap apa yang diharapkan oleh konsumen, ya, walaupun belum pernah mendengarkan permintaan apa-apa dari pelanggan. Berikutnya adalah taktik penjualan. Bisa memilih dari 5 taktik ini, ya. Perusahaan bisa pertama memberikan informasi bahwa produk telah tersedia tanpa perlu meyakinkan pembeli. Itu pilihan taktik penjualan pertama. Taktik yang kedua adalah menjual fungsi produk atau kegunaan produk, ya, feature selling. Yang ketiga adalah menjual manfaat produk atau benefit selling. Yang keempat adalah menjual solusi bagi perusahaan yang dihadapi pembeli, ya. Menjual solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pembeli, solution selling, ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah interacting for success, ya. Berinteraksi untuk kesuksesan kedua belah pihak, yaitu konsumen dan perusahaan. Selanjutnya ke nilai merek, ya. Nilai merek ini bisa memilih dari 5 nilai merek ini untuk dilaksanakan perusahaan. Pertama adalah perusahaan hanya menampilkan merek pada produknya supaya berbeda dari produk perusahaan lain. Dan merek hanya merupakan sekedar nama, belum ada usaha untuk menjadikan ekuitas perusahaan. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, perusahaan bisa melakukan berbagai usaha supaya mereknya dikenal banyak orang. Yang ketiga, pilihan yang ketiga, perusahaan bisa berusaha agar mereknya mempunyai asosiasi tertentu dalam benak konsumen. Yang keempat, perusahaan berusaha agar mereknya dipersepsikan memiliki kualitas yang superior, ya.
Kemudian yang terakhir, perusahaan berusaha untuk supaya pembeli benar-benar puas ya dan selalu setia pada produk. Ya. Selanjutnya adalah nilai pelayanan, service value. Nilai penetapan nilai pelayanan bisa memilih dari 5 ini. Apakah one business strategy atau value added business, value in use business, customer satisfying business, atau the only business strategy ya. Yang pertama, one business strategy ya. Perusahaan baru menganggap pelayanan sebagai salah satu kategori bisnis dari dikotomi bisnis, produk dan jasa. Perusahaan yang membuat produk tidak menganggap dirinya sebagai bisnis jasa, sehingga tidak perlu memperhatikan pelayanan. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah value added business. Perusahaan merasa perlu untuk memberikan pelayanan sebagai bagian daripada upaya memberikan nilai tambah kepada pembeli, baik perantara maupun konsumen. Perusahaan tersebut dinilai dapat memberikan nilai tambah ditinjau dari sudut pandang penjual. Berikutnya adalah value in use business ya. Perusahaan berusaha memberikan nilai tambah yang benar-benar bisa digunakan oleh konsumen. Tambahan tersebut berguna atau tidak tergantung penilaian pembeli. Kemudian customer satisfying business ya. Perusahaan bukan perusahaan jasa karena menghasilkan produk yang nyata, tangible. Tapi perusahaan tersebut memberikan pelayanan untuk memuaskan konsumen. Dan meskipun bukan perusahaan jasa, itu menghasilkan produk nyata, tetapi perusahaan tersebut memberikan pelayanan untuk memuaskan konsumen. Pilihan yang kelima adalah the only business strategy. Perusahaan sudah menganggap bisnisnya sebagai bisnis jasa, tidak perlu apapun jenisnya. Itu tadi adalah strategi, kemudian taktik dan nilai pemasaran yang nanti bisa menjadi pertimbangan ketika kita melakukan kunjungan online ya di perusahaan yang dituju. Bagaimana perusahaan tersebut melakukan strateginya? Jadi apa? Bagaimana diferensiasinya? Bagaimana targetingnya? Bagaimana kemudian postingnya? Kemudian bagaimana perusahaan tersebut melakukan taktik pemasaran? Ya. Jadi tadi ada taktik diferensiasi, kemudian ada taktik marketing mix, ada taktik penjualan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana perusahaan menentukan nilai ya, nilai merek maupun nilai pelayanan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi pelaksanaan KKL daring, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muara Kudus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Mira Melia Marka akan menyampaikan materi tentang manajemen operasi. Pertama, kita masuk dulu ke definisi manajemen operasi. Pengertian dari manajemen operasi dari Berry, Render, dan Heiser. Oke, kita masuk ke definisi dari manajemen operasi. Berdasarkan Heiser dan Render, operation management is the set of activities that create value in the form of goods and services by transforming inputs into outputs. Render menyampaikan bahwa aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan nilai dan dalam bentuk barang dan jasa melalui proses transformasi dari input ke output. Jadi di dalam manajemen operasi kita
menciptakan suatu produk ataupun produk yang berupa barang dan jasa ini, perbedaannya adalah melalui suatu proses transformasi. Ada proses perubahan yang terjadi sehingga produk yang kita hasilkan ini memiliki nilai lebih atau value. Jadi perbedaannya kalau di manajemen operasi ini kita fokusnya adalah transforming input into outputs dengan create value atau menciptakan nilai lebih kepada konsumen. Jadi produk yang kita hasilkan adalah memiliki nilai lebih untuk konsumen kita. Kemudian proses ini, input yang kita butuhkan, yang dimaksud input adalah masukan yang digunakan untuk menghasilkan output. Jadi masukan yang pertama atau input yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan output, yang pertama adalah modal, kemudian sumber daya manusia, yang kedua atau karyawan, yang ketiga material atau bahan baku, kemudian yang keempat adalah manajemen. Input atau masukan ini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan proses transformasi, proses perubahan sehingga menjadi output yang berupa barang, jasa, dan yang terakhir ini ada waste atau limbah. Kemudian perbedaan barang dan jasa. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan wujudnya adalah berbentuk fisik, tidak ada wujudnya. Tapi kalau jasa tidak berwujud. Kemudian kalau produk yang berupa barang ini dapat disimpan, tetapi kalau jasa tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian proses produksi dan konsumsi tidak berlangsung secara bersamaan. Tapi kalau jasa, proses ini bisa berlangsung dalam waktu yang sama. Kemudian kontak dengan konsumen kalau barang ini rendah dibandingkan dengan jasa. Kemudian beberapa aspek dalam kualitas barang atau jasa ini bisa diukur. Kita bisa mengetahui kualitasnya, mendefinisikan kualitas barang ini bagaimana. Tapi kalau jasa ini lebih subjektif. Kemudian kalau barang, atributnya ini lebih jelas, misalkan harga, kemasan, karena bentuknya fisik. Kemudian kalau jasa, perbedaannya adalah atributnya seringkali tidak jelas. Dan jika barang, dia memiliki pasar yang lebih luas dibandingkan dengan jasa. Berikutnya, perusahaan memiliki atau melaksanakan 3 fungsi untuk menciptakan barang dan jasa. 3 fungsi ini juga menentukan perusahaan untuk dapat survive di pasar. Yang pertama, jika kita mempelajari manajemen operasi, kita mengenal 3 fungsi ini. Marketing atau pemasaran, operation, operasi, dan finance atau keuangan. Kemudian di dalam manajemen operasi, kenapa kita mengenal 3 fungsi ini? Sedangkan dalam manajemen kita mengenal 4 fungsi. Ada bagian marketing, operation, finance, dan SDM berdiri sendiri. Tapi kalau dalam manajemen operasi, kita membagi atau fungsi di perusahaan ini ada 3, marketing, operation, dan finance. Karena SDM, MSDM itu sendiri, fungsi SDM masuk ke dalam fungsi operasi. Kalau di marketing atau pemasaran, di sini fungsi perusahaan adalah alur yang dilakukan menerima pesanan, kemudian melayani, dan mereka memperoleh konsumen lebih banyak agar mendapatkan pendapatan yang lebih. Kemudian kalau operasi, fokusnya adalah tadi, create value dengan menciptakan barang dan jasa. Dan di sini juga dilakukan fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam manajemen operasi. Jadi include, MSDM include dalam manajemen operasi. Kemudian finance keuangan ini adalah mengelola modal yang tersedia.
kita mendapatkan modal dari mana, kemudian setelah kita memperoleh modal, maka kita akan mengalokasikan dana-dana ini akan kita gunakan berapa persen untuk dana kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, ataupun di aspek lainnya. Selanjutnya, kenapa kita mempelajari OM ini bukan OM yang bahasa Indonesia ya, OM adalah Operation Management. Kenapa kita mempelajari manajemen operasi? Yang pertama, manajemen operasi adalah salah satu fungsi utama dalam perusahaan. Jadi ada tadi marketing, finance, dan operation. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa ini diproduksi, bagaimana prosesnya untuk menghasilkan output perusahaan. Dan manajemen operasi merupakan aspek atau bagian yang paling banyak mengeluarkan biaya dalam organisasi dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Karena untuk proses produksi kita membutuhkan material, kemudian membutuhkan peralatan, dan membutuhkan aspek-aspek lainnya yang di sini akan membebankan biaya ke perusahaan. Kemudian untuk mengetahui dan memahami sebenarnya apa yang dilakukan oleh manajer operasi, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan karyawan, pengarahan, dan pengendalian. Oke, selanjutnya ini yang akan kita bahas yang dilakukan oleh manajer operasi. Tadi yang pertama plan, yang kedua organize, kemudian staff, lead, dan control. Perencanaan pertama, merencanakan bagaimana apa yang diperlukan untuk kegiatan produksi, kemudian pengorganisasian, kemudian staffing ya, kita menentukan jajaran staff, ini terkait dengan SDM atau karyawan, dan leading, pengarahan, lead, control, pengendalian. Dalam manajemen operasi ada 10 keputusan manajemen operasi, ada 10 keputusan strategik dalam manajemen operasi. Keputusan yang pertama adalah terkait desain barang dan jasa. Pertama kali perusahaan untuk menghasilkan output, perusahaan harus membuat perencanaan, planning tentang produk kita ini akan dibuat menjadi produk yang seperti apa. Bagaimana ukurannya, kemudian bahannya. Nah, ini yang harus dilakukan di dalam keputusan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kualitas. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana caranya perusahaan ini memberikan standar kualitas atas produk yang telah diproduksi. Kemudian desain proses dan kapasitas. Desain proses dan kapasitas ini terkait dengan bagaimana cara dan seberapa besar produk ini dihasilkan. Kemudian di dalam desain proses kita membutuhkan mesin berapa. Kapasitas kita per hari kita akan membuat produk atau barang berapa. Kemudian yang keempat, keputusan berikutnya adalah strategi lokasi. Perusahaan dalam memilih atau mendirikan lokasi, mereka memiliki kriteria khusus. Kalau kita mengenal, kita memilih lokasi yang strategis. Strategis tapi yang seperti apa? Strategis yang misalnya dekat dengan sumber daya manusia. Misalkan sekarang ini di Jepara banyak sekali berdiri perusahaan-perusahaan asing. Nah, di sini kita bisa memilih lokasi dengan kriteria mendekati sumber SDM. Karena Jepara dinilai dengan UMR yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, misalkan seperti Kudus. Nah, itu. Kemudian strategi berikutnya, kenapa banyak perusahaan yang berdiri, ada banyak usaha yang berdiri di simpang 7. Berarti bukan dekat dengan sumber daya manusia, tetapi mereka mendekati konsumen. Jadi contohnya seperti itu, strategi lokasi. Berikutnya ada strategi tata ruang. Tata ruang atau layout merupakan keputusan yang penting.
bagaimana untuk kita memberikan fasilitas kepada karyawan kita, misalkan di dalam bagian produksi, di mana kemudian kita memberikan bagian-bagian lain, bagian marketing, kemudian fasilitas yang lain, bagian produksi dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan karyawan, misalkan toilet di sebelah mana, kemudian musola di sebelah mana, kemudian lahan parkir di sebelah mana. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari karyawan. Kemudian yang keenam, keputusan sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Di dalam keputusan ini, SDM diberikan job desk sesuai dengan background ataupun kompetensi yang dimiliki. Bagian ketujuh, keputusan manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan, ini produk kita ini akan dibuat dengan mendapatkan bahan baku dari mana? Dari supplier ataukah dari sumber lainnya? Kemudian manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini adalah terkait nanti bagaimana perusahaan menyiapkan produk kita ini terkait dengan jumlah produk-produk yang kita produksi perharinya. Kita memiliki persediaan berapa, ataukah kita tidak menyiapkan persediaan atau stok produk yang kita miliki. Kita tidak memiliki stok, ataukah kita memiliki stok barang yang ready. Kemudian berikutnya adalah penentuan jadwal. Kapan kita melakukan jadwal untuk kegiatan produksi, kapan kita melakukan jadwal untuk kegiatan maintenance. Nah, di sini yang ke-10 adalah pemeliharaan. Jadi maintenance ini tidak hanya peralatan yang kita miliki, tapi fasilitas lainnya, kemudian gedung dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke produktivitas. Jadi dalam kegiatan produksi diharapkan kita bisa mengukur peningkatan proses melalui produktivitas yang tinggi. Caranya adalah dengan membandingkan antara output dan input yang dimiliki oleh perusahaan. Tadi output perusahaan adalah barang dan jasa, kemudian ada limbah atau waste, dan input yang dimiliki perusahaan atau masukannya adalah sumber daya manusia atau karyawan, kemudian material, modal, dan manajemen. Oke. Sebelum saya tutup, ada salah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, di dalam manajemen atau di dalam perusahaan. Assets make things possible, people make things happen. Dari Union Carbide. Aset membuat sesuatu menjadi mungkin, tetapi people atau SDM ini membuat sesuatu menjadi terjadi. Jadi antara aset dan SDM, kemudian hal lainnya, modal, ini adalah saling melengkapi. Oke, sekian. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi saudara semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya sayangi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia di dalam pengelolaan satu organisasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dari sumber daya ekonomi yang dipunyai oleh satu organisasi.
Ini merupakan salah satu unsur yang paling penting dari sekian sumber daya yang dipunyai organisasi di dalam menjalankan operasionalnya untuk bisa mencapai tujuan. Jadi agar organisasi itu bisa mencapai tujuan, maka organisasi itu harus bisa mengelola semua sumber daya yang mereka punyai secara efektif dan efisien. Nah, pentingnya penerapan manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi ini dalam rangka untuk bisa menghindari berbagai macam kesalahan di dalam pengelolaan SDM, antara lain misalnya mempekerjakan orang yang tidak tepat atau the right man in the right place tidak bisa tercapai, sehingga karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut itu tidak sesuai dengan kompetensi, pendidikan, keahlian, dan pengalamannya, sehingga mereka bekerja tidak bisa secara penuh memperlihatkan prestasi yang baik. Kemudian yang kedua, kalau karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut tidak sesuai dengan pendidikan, kompetensi, keahlian, dan pengalamannya, ini akan berakibat pada tingkat turnover of labor dalam perusahaan itu tinggi. Karena mereka bekerja merasa tidak nyaman, sehingga mereka menjadi tidak kerasan, akhirnya berupaya untuk mencari pekerjaan lain di luar. Nah, ini yang berakibat pada tingkat turnover-nya itu tadi. Tingkat turnover tinggi itu juga akan merugikan bagi perusahaan, jelas, karena selain biaya rekrutmen yang tinggi, biaya seleksi yang tinggi, perusahaan juga akan mengalami terhambatnya proses produksi, ya, mungkin akan bisa berakibat pada berhentinya proses produksi. Kemudian harus dilakukan ulang rekrutmen pegawai lagi. Kemudian yang kedua, selain mempekerjakan pegawai yang tidak tepat, kesalahan yang mungkin terjadi adalah prestasi dari pegawai atau kinerja dari pegawai tadi jelas tidak akan memuaskan, karena para pegawai bekerja tadi tidak sesuai dengan kompetensi tadi, sehingga prestasinya tidak bisa maksimal. Ini juga akan merugikan bagi perusahaan. Kemudian mungkin juga perusahaan akan bisa terkena sanksi hukum akibat gugatan yang dilakukan oleh karyawan, apakah gugatan karena penggajiannya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan, kemudian perjanjian kontrak kerja yang tidak sesuai, ya, sehingga perusahaan ini akan mengalami gugatan yang diajukan oleh karyawan. Kemudian yang ketiga mungkin juga diakibatkan karena karyawan tidak puas terhadap kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kompensasi itu sendiri sangat luas. Selain gaji atau upah, maka bentuk kompensasi yang lain itu juga banyak, misalnya tunjangan, insentif, bonus, dan asuransi, dan tunjangan-tunjangan lain yang mestinya harus diberikan perusahaan kepada karyawan, tapi karena mungkin tadi perusahaan tidak puas dengan prestasi kerja karyawan, maka perusahaan tidak memberikan tunjangan, ya, tidak memberikan tunjangan penuh. Nah, tunjangan yang tidak diberi secara penuh ini mengakibatkan pada tingkat kepuasan karyawan jadi rendah. Padahal kalau tingkat kepuasan karyawan rendah, ini akan berakibat pada tingkat produktivitas atau prestasi kerja mereka. Jadi ini adalah faktor yang sangat berpengaruh, ya. Terus ya, mungkin juga terjadi praktek perburuan yang tidak wajar,
ya sebagai akibat dari kesalahan penempatan karyawan tadi, ya, sehingga terjadi praktek perburuan yang tidak wajar, mulai dari kompensasi yang diberikan tidak wajar, kemudian pembagian pekerjaan juga tidak wajar, kemudian juga mungkin pengembangan karir juga tidak wajar, ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mestinya bisa dieliminir atau dikurangi di dalam pelaksanaan penerapan MSDM di dalam perusahaan, sehingga dengan penerapan MSDM ini diharapkan pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi, ya, itu akan menjadi lebih baik karena ada pedoman-pedoman yang bisa dilaksanakan sebagai pegangan di dalam pengelolaan sumber daya manusia. 4 prinsip dasar di dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia adalah: yang pertama, sumber daya manusia adalah harta yang paling penting dari sekian sumber daya yang dipunyai oleh perusahaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai sumber daya organisasi, itu para mahasiswa harus ingat bahwa perusahaan atau organisasi itu mempunyai banyak faktor-faktor produksi. Jadi sumber daya organisasi itu ada yang menyebut sebagai faktor-faktor produksi, ada juga yang menyebut sebagai sumber ekonomi, ya. Nah, itu ada minimal ada 5, ya, ada minimal ada 5. Kalau sekarang sudah dikembangkan menjadi 7, minimal ada 5. Dan kalau kita ingat singkatan keledainya itu 5M, man, money, material, mesin, method, ya, 5M. Nah, dari 5M itu yang paling penting adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan dengan money atau material, ya, karena tanpa itu material dan mesin itu tidak ada artinya. Kemudian yang kedua, peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur keberhasilan, ya. Kemudian yang ketiga, kultur dan nilai perusahaan. Kemudian yang keempat, integrasi. Ini diharapkan dengan integrasi itu akan memunculkan kerjasama antar sesama anggota organisasi. Kemudian yang kelima adalah manajemen sumber daya manusia sendiri itu akan bersifat proaktif, ya, dengan dengan manajemen yang lain, ya, bersifat proaktif, tidak reaktif tapi proaktif. Proaktif di sini maksudnya adalah manajemen sumber daya manusia bersifat proaktif itu maksudnya menjemput bola. Jadi tidak menunggu terjadinya peristiwa baru bertindak, tetapi sebelum ada peristiwa mengenai sumber daya manusia, itu perusahaan sudah melakukan perencanaan sumber daya manusia. Artinya kebutuhan pegawai di dalam perusahaan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, sehingga ketika perusahaan itu butuh sumber daya manusia, maka perusahaan itu sudah bisa menentukan kebutuhan itu dipenuhi dari mana dan kapan akan dipenuhi serta berapa jumlah kebutuhannya. Itu sudah bisa ditentukan jauh-jauh hari. Jadi tidak mendadak begitu terus baru dicari, tidak, ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam penerapan manajemen sumber daya manusia, maka perusahaan itu bisa melihat bahwa untuk bisa menerapkan manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia itu harus
silakan perusahaan bisa melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Ya, ada dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Kalau fungsi manajerial itu adalah fungsi yang dijalankan oleh setiap manajer, setiap tingkatan manajer. Ya, kalau fungsi operasional itu fungsi yang dijalankan oleh manajer per bagiannya. Ya, misalnya kalau fungsi manajerial ini adalah fungsi yang dijalankan oleh semua tingkatan manajer, mulai dari manajer bawah, menengah, dan atas. Itu melaksanakan fungsi manajemen ini sama, ya, mulai dari planning, organizing, executing, dan controlling itu sama dilaksanakan, baik oleh manajer bawah, manajer menengah, manajer atas, itu melaksanakan fungsi yang sama, empat fungsi manajemen tadi. Nah, kalau fungsi operasional, maka masing-masing tingkatan manajer tadi akan melaksanakan fungsi yang sama, tetapi untuk bagian-bagian dari tingkatan manajer sendiri. Jadi misalnya tingkatan manajer menengah, misalnya departemen produksi, ya, maka departemen produksi itu akan melaksanakan fungsi operasional untuk departemen produksi saja. Jadi misalnya procurement, ya, atau rekrutmen, maka departemen produksi atau manajer bagian produksi akan melaksanakan rekrutmen untuk bagian produksi. Jadi kebutuhan pegawai baru atau rekrutmen itu dilaksanakan hanya untuk departemen produksi. Kemudian nanti misalnya ada bagian keuangan butuh pegawai baru, maka yang melaksanakan rekrutmen adalah departemen keuangan, ya, dan seterusnya begitu. Jadi ini yang disebut dengan fungsi operasional. Jadi dilaksanakan oleh tingkatan manajer sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Ya, tapi fungsinya sama, ya, terdiri dari satu procurement atau rekrutmen, kemudian yang kedua training and development, kemudian yang ketiga compensation, kemudian yang keempat integration, yang kelima maintenance, dan yang keenam itu separation. Fungsi operasional ini sama juga dengan fungsi manajerial, harus dilaksanakan urut, ya, urut. Ya, ingat para mahasiswa ini kadang-kadang nggak suka urut, nggak tahu urut dan tidaknya itu kena apa, nggak tahu. Pokoknya biasanya kalau ditanya itu jawabnya seingatnya. Ya, kalau ditanya fungsi manajerial apa, seingatnya dia ingat misalnya actuating, dia jawab actuating, padahal actuating itu fungsi yang keberapa Mbak? 3. Fungsi yang ketiga, betul. Ya, jadi actuating itu fungsi yang ketiga, jadi jawabnya harus urut, karena urut itu mengandung arti, ada filosofinya. Mengapa harus planning dulu, mengapa baru organizing, baru executing, dan controlling. Begitu juga di dalam fungsi operasional. Penjelasan untuk fungsi operasional MSDM itu mulai dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi procurement atau fungsi rekrutmen atau pengadaan dan penempatan pegawai, ya. Kebutuhan pegawai baru di dalam perusahaan itu bisa dipenuhi oleh perusahaan dari dua sumber, yaitu sumber
internal dan sumber eksternal. Sumber internal itu maksudnya kebutuhan pegawai baru itu diambilkan dari pegawai yang sudah ada. Jadi misalnya begini, satu ketika ada pegawai yang pensiun, dia meninggalkan jabatannya karena pensiun. Nah, jabatan yang kosong karena ditinggalkan pegawai yang pensiun ini butuh ditempati oleh pegawai yang baru. Nah, biasanya oleh perusahaan ya, ini tidak direkrutmen dari baru, tetapi perusahaan akan mengisi dari pegawai yang sudah ada. Jadi pegawai yang sudah ada akan digeser untuk ditempatkan pada posisi yang kosong tadi. Ya. Nah, baru kemudian kalau ternyata di dalam perusahaan itu tidak ada posisi yang bisa digeser, maka perusahaan baru membuka lowongan pekerjaan dari luar. Ya, berarti perusahaan akan mencari sumber eksternal ya. Pokoknya jangan ngantuk Mbak kamu. Ya, jadi bisa mencari sumber eksternal. Nah, sumber eksternal itu dari luar itu bisa dari berbagai sumber, misalnya dari sumber masyarakat umum. Jadi perusahaan membuka pengumuman lowongan pekerjaan melalui media-media, kemudian masyarakat umum yang kira-kira membutuhkan pekerjaan tadi bisa mendaftar ya sesuai dengan kriteria yang ditentukan perusahaan. Ya, atau misalnya lembaga pendidikan, perusahaan bisa kerjasama dengan UMK misalnya, dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMK misalnya, ya lulusan dari FEB, dari manajemen atau dari akuntansi, nah bisa daftar misalnya, atau dari lembaga-lembaga latihan kerja dari BLK misalnya, ya itu jadi dari berbagai sumber. Itu yang sumber eksternal. Kemudian dalam pengadaan dan penempatan pegawai ini ada berbagai hal yang perlu diperhatikan, yaitu misalnya persamaan hak dalam memperoleh kesempatan kerja. Ya, di situ ada undang-undang yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebagai pihak yang memberikan pekerjaan ya kepada para calon pegawai baru atau para tenaga kerja ya. Kemudian juga ada undang-undang ketenagaan kerja yang di situ memungkinkan perusahaan tidak melaksanakan diskriminatif terhadap pegawainya. Ya, diskriminatif itu bisa sebagai akibat perbedaan ras, ya, suku, agama, misalnya, atau perbedaan gender itu juga bisa, ya. Nah, itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh dilaksanakan agar perusahaan tidak melaksanakan diskriminatif pegawai. Dan lagi misalnya di dalam pengadaan dan penempatan itu sebelum dilakukan perekrutan sebaiknya perusahaan itu sudah melaksanakan analisis pekerjaan atau job analisis. Karena dengan melaksanakan job analisis, perusahaan itu akan memperoleh apa yang disebut dengan job description dan spesifikasi jabatan. Ya, job description atau deskripsi pekerjaan dan job specification atau spesifikasi pekerjaan itu akan diperoleh dari situ. Ya, kalau job deskripsi atau deskripsi pekerjaan itu mengenai gambaran dari pekerjaan itu. Jadi ketika perusahaan sudah melakukan analisis pekerjaan,
maka perusahaan akan memperoleh apa yang disebut dengan deskripsi pekerjaan, gambaran pekerjaan. Jadi pekerjaan ini itu apa yang harus dilakukan, harus berkoordinasi dengan siapa, harus apa yang dipakai, harus disiapkan apa aja, kemudian alat-alat apa yang digunakan, kemudian kapan dilaksanakan, ya. Jadi itu deskripsi pekerjaan. Kemudian kalau spesifikasi pekerjaan atau job specification itu adalah isinya adalah tentang hal-hal yang lebih detail lagi misalnya. Jadi misalnya pekerjaan A ini itu yang lebih tepat yang mengisi itu pegawai dengan spesifikasi apa, pendidikannya apa, kemudian jenis kelaminnya apa, usia berapa, ya misalnya seperti itu. Nah ini nanti akan memudahkan perusahaan ketika perusahaan itu akan membuka lowongan pekerjaan. Jadi perusahaan sudah langsung bisa menentukan bahwa membuka lowongan pekerjaan A itu yang dibutuhkan adalah pegawai yang lulusan sarjana ekonomi jurusan manajemen misalnya, ya, laki perempuan, usia maksimal 26, ya misalnya seperti itu, ya. Itu spesifikasi pekerjaan, ya. Jadi sebaiknya analisis pekerjaan itu dilaksanakan dulu agar perusahaan itu memperoleh deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian setelah dilakukan analisis pekerjaan, ya, maka langkah yang kedua adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia dan perekrutannya. Ya, kemudian setelah lowongan pekerjaan disampaikan ke khalayak umum, ya, kemudian lamaran masuk, maka perusahaan akan melaksanakan tes dan seleksi bagi para pelamar pekerjaan. Ya, tes dan seleksi ini dilaksanakan oleh perusahaan dengan pertimbangan-pertimbangan, misalnya pertimbangan kondisi keuangan perusahaan. Kalau kondisi keuangan perusahaannya baik, maka perusahaan akan melaksanakan tes dan seleksi ini secara baik juga. Artinya mungkin metode tes dan seleksinya akan lebih ketat, ya, sehingga tes dan seleksi yang dilaksanakan itu bertingkat dan lama sampai benar-benar hasil yang akan diperoleh itu benar-benar bagus, ya. Nah ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit, makanya perusahaan akan melihat kondisi keuangan perusahaan. Kalau kondisi keuangannya bagus, ya tes dan seleksinya ketat, ya. Kalau tidak, ya mungkin dilakukan tes dan seleksi secara sederhana, ya. Jadi, nah tes dan seleksi yang bagus itu apa ya? Mulai dari tes, mulai dari seleksi administrasi, ada tes tertulis, ada tes wawancara, ada tes kesehatan, ada tes bakat dan lain-lain, ya, sehingga seorang calon pegawai itu dites dari berbagai sudut, ya, mulai dari tes kepribadian, tes potensi akademik, sampai pada tes bakatnya, terakhir tes kesehatan, ya. Jadi meliputi berbagai tes sehingga perusahaan benar-benar memperoleh karyawan yang komplit tadi. Kemudian 3 ramalan dalam penyusunan
rencana sumber daya manusia. 3 ramalan dalam penyusunan rencana sumber daya manusia, yaitu kebutuhan SDM, persediaan calon dari luar, persediaan calon dari dalam. Sumber pelamar yang cakep itu bisa sumber dari internal sendiri, dari dalam perusahaan sendiri, kemudian bisa melalui periklanan, jadi diiklankan, kemudian disebutkan kriteria yang dibutuhkan secara jelas, kemudian bisa juga dari badan tenaga kerja, jadi perusahaan bisa melalui lembaga-lembaga latihan kerja begitu, membutuhkan apa yang dibutuhkan, kemudian bersama dengan lembaga itu untuk disiapkan. Kemudian juga bisa perekrutan eksekutif, itu juga bisa, misalnya perusahaan, ya sebenarnya ini kurang baik karena perusahaan mempekerjakan pegawai-pegawai yang sudah bekerja di perusahaan lain, jadi istilahnya membajak, ya. Biasanya pegawai-pegawai yang berkualitas itu biasanya banyak yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga sering terjadi proses bajak membajak pegawai. Kemudian juga dari perguruan tinggi, misalnya kerjasama dengan ITB, dengan UGM misalnya, atau dengan UMK, ya, lulusannya yang berprestasi itu ditarik jadi pegawai Jarum misalnya. Jadi lulusan FEB yang cum laude dari manajemen atau dari akuntansi itu ditarik Jarum misalnya. Bisa saja nanti terjadi seperti itu, ya, siapa tahu nanti dari Anda ini ada yang ditarik bekerja di Jarum karena lulusannya punya predikat cum laude, ya. Atau misalnya pelamar dari masyarakat umum, jadi pelamar langsung, ya, yang melamar ke perusahaan. Fungsi yang kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam fungsi yang kedua ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pelatihan, training, dan pengembangan itu adalah 2 kegiatan yang berbeda. Ya, jadi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu adalah 2 kegiatan yang sifatnya berbeda. Jadi kalau pelatihan itu biasanya untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan karyawan dalam jangka pendek. Sedangkan kalau peningkatan atau pengembangan SDM itu adalah peningkatan keterampilan yang dibutuhkan oleh pegawai dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi kalau pelatihan itu dibutuhkan dalam jangka pendek atau sekarang, kalau pengembangan itu dibutuhkan jangka waktu panjang. Training karyawan atau pelatihan karyawan. Siapa yang perlu dilatih? Ya, siapa yang perlu dilatih? Ini ada 2 yang perlu dilatih.
yaitu karyawan baru dan karyawan lama. Jadi yang diberikan training itu tidak hanya karyawan baru, karyawan lama itu juga perlu diberikan training. Ya. Kalau karyawan baru itu sifatnya adalah untuk memberikan orientasi kerja. Jadi sifatnya itu untuk mengenalkan pekerjaan kepada karyawan-karyawan baru, karena mereka kan baru pertama kali masuk di dalam perusahaan, baru pertama kali mempunyai pekerjaan, sehingga mereka perlu diperkenalkan, ya. Jadi training bagi karyawan baru itu sifatnya untuk orientasi. Kalau karyawan lama itu sifatnya untuk menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan ataupun juga kemunduran-kemunduran prestasi. Jadi karyawan yang lama karena mungkin misalnya ada perubahan-perubahan mekanisme pekerjaan, maka perlu diberikan training. Atau karyawan lama karena prestasinya mundur atau prestasinya turun, maka untuk meningkatkan prestasi kerja mereka diberikan training, misalnya seperti itu. Jadi tujuan utama program latihan itu adalah untuk menutup gap kemampuan dengan tuntutan kerja. Ya, jadi ada kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan tuntutan kerja. Nah, kesenjangan itu akan bisa ditutup dengan cara karyawan diberikan peningkatan keterampilan melalui training tadi. Training bagi karyawan baru itu sifatnya tadi adalah untuk orientasi, ya. Sekarang kenapa karyawan baru diberikan training, ya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, bahwa karena karyawan baru ini baru pertama kali masuk di dalam lingkungan yang baru, maka dia perlu dikenalkan dengan lingkungannya tadi. Ya, orang yang baru pertama kali masuk pada lingkungan baru, mesti mereka akan dihadapkan pada kondisi yang sangat tidak tentu. Jadi ada perasaan cemas, ada perasaan takut, ya, yang melanda, sehingga hal itu harus diatasi dengan tadi diberikan cara mengenal, ya, pada lingkungan yang baru, tempat pekerjaan yang baru, teman-temannya yang baru, ya, dikenalkan. Kemudian kalau sudah ada perkenalan begitu kan, paling tidak nanti tidak akan terjadi perpeloncoan pegawai, ya, oleh pegawai lama biasanya. Kemudian manfaatnya ini akan menghilangkan atau mengurangi rasa cemas dari karyawan baru tadi, sehingga kalau rasa cemas tadi bisa dihilangkan, ya, maka kemungkinan karyawan baru ini akan bisa bekerja lebih lama, ya, lebih awet, karena mereka sudah hilang rasa takut, rasa cemasnya, sehingga mereka akan lebih kerasan bekerja di perusahaan, tidak akan cepat-cepat mau keluar atau berhenti dari perusahaan. Teknik-teknik training atau teknik-teknik latihan ini ada banyak sekali. Saya hanya menyampaikan beberapa yang sering dipraktekkan di dalam perusahaan, yaitu on the job training, kemudian off the job training, dan presentasi informasi. On the job training itu adalah bentuk training yang diberikan oleh perusahaan kepada para pegawai
baik itu pegawai baru maupun pegawai lama. Ya, bentuknya bisa rotasi jabatan, kemudian latihan, bisa instruksi kerja, bisa magang, bisa coaching, bisa penugasan semata. Jadi on the job training itu adalah training di dalam pekerjaannya. Jadi dia diberikan training langsung sambil bekerja. Ya. Kemudian kalau off the job, ya off the job itu trainingnya itu berupa studi kasus. Jadi karyawan yang diberikan training itu dimasukkan dalam satu ruangan, kemudian mengerjakan studi kasus. Kemudian juga bisa role playing, bisa games, bisa festival school, atau bisa juga dalam bentuk masuk laborat, praktek di lab. Ya. Kemudian yang ketiga, presentasi informasi. Ini karyawan yang diberikan training itu tadi juga masuk di ruangan, tapi sifatnya seperti mengikuti seminar atau kuliah atau studi. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan terstruktur yang dilakukan di dalam kelas atau di dalam ruangan. Ya, presentasi informasi itu. Fungsi yang keempat adalah kompensasi. Nah, kompensasi itu adalah bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Bentuk imbalan yang diberikan karyawan, yang diberikan pada karyawan itu bisa dalam bentuk materi maupun non materi. Misalnya yang berbentuk materi atau finansial itu adalah gaji, upah, bonus, kemudian apalagi insentif, kemudian apalagi bagian keuntungan. Ya. Yang tidak berbentuk upah, tidak berbentuk materi, itu misalnya apa? Komisi. Terus apalagi frank benefit. Ya, frank benefit yang diberikan dalam bentuk misalnya bagian keuntungan yang diberikan dalam bentuk penguasaan saham atau kepemilikan usaha. Ya, itu. Dan macam-macam lagi, karena satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu kompensasinya bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi keuangan perusahaan. Kalau perusahaannya perusahaan kaya raya, perusahaan besar, maka jenis kompensasinya bisa banyak. Ya, kalau perusahaannya perusahaan kecil, perusahaannya belum kaya, kompensasinya mungkin jenisnya hanya 3, yaitu upah, kemudian tunjangan hari raya, dan tunjangan kesehatan. Mungkin hanya itu. Penyusunan rencana penggajian, ya. Jadi sistem penggajian yang yang dilaksanakan oleh perusahaan itu bisa berbentuk semua imbalan atau balas jasa yang diberikan pada pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Ya, komponennya bisa dalam bentuk pembayaran secara langsung. Misalnya kalau gaji ya dibayarkan tiap bulan sekali, di awal bulan atau di akhir bulan. Upah misalnya dibayarkan per harian atau mingguan.
ya misalnya, atau bulanan misalnya. Terus insentif, ya misalnya insentif diberikan pada saat pada saat-saat tertentu, misalnya ketika perusahaan sedang memperoleh keuntungan yang besar, perusahaan bagikan insentif, atau pada saat karyawan prestasinya bagus, karyawan dapat insentif misalnya. Kemudian secara tidak langsung, ya, jadi pembayaran yang secara tidak langsung, misalnya apa? Misalnya asuransi, apalagi misalnya liburan bersama atau piknik bersama, ya. Itu tadi upah-upah dalam bentuk finansial. Yang tidak dalam bentuk finansial atau yang dalam bentuk non materi, apa misalnya? Misalnya diberikan kenaikan jabatan atau dipromosikan ke pekerjaan yang lebih baik. Terus apalagi? Diberi jam kerja yang luas, jadi jam kerjanya tidak ditentukan, tapi jam kerjanya luas, bisa diatur sendiri. Terus apalagi misalnya? Diberikan tempat kerja yang nyaman, jadi ruangan kerjanya didesain sedemikian rupa, nyaman, enak begitu, sehingga kalau bekerja itu menjadi rasan, ya, itu juga termasuk bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi maintenance atau fungsi pemeliharaan, karena fungsi ini akan menjamin pegawai itu betah bekerja di perusahaan atau tidak. Jadi kalau perusahaan menginginkan karyawannya tidak keluar masuk atau tingkat turnovernya tinggi, maka perusahaan harus bisa memelihara karyawannya itu agar menjadi betah bekerja di situ. Ya, nah salah satunya adalah dengan mempertimbangkan adanya pengembangan karir bagi pegawai. Karena kalau pegawai karirnya tidak dipikirkan, pegawai akan merasa sangat bosan. Jadi mosok dia kerja mulai muda sampai nanti pensiun di pekerjaan yang sama dalam jangka waktu 30 tahun, ya, karena akan membosankan. Nah, oleh sebab itu pengembangan karir ini harus diperhatikan oleh perusahaan. Karir seseorang itu pada dasarnya itu melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan, itu tahap 0 sampai 14 tahun. Kemudian tahap eksplorasi 15 tahun sampai 24 tahun. Ini tahap ketika manusia dalam masa pendidikan, ya, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Kemudian tahap pemantapan, itu seseorang sudah lulus dari perguruan tinggi, kemudian masuk pada pekerjaan, sampai pada tahap-tahap tahap-tahap tertentu di mana pekerjaannya jadi sudah semakin mantap. Kemudian tahap pembinaan, itu tahap pada usia 45 tahun sampai tahap pensiun, ya. Nah, dan yang terakhir tahap kemunduran, itu usia 65 tahun sampai usia
tertentu tidak bisa kita pastikan. Penerapan manajemen karir di dalam perusahaan perlu diingat bahwa manajemen karir di dalam perusahaan itu diterapkan dengan memperhatikan atau menghindari kejutan realitas bagi pegawai baru. Jadi bagi pegawai-pegawai baru ya atau karyawan-karyawan baru itu sedapat mungkin dihindari kejutan-kejutan realitas yang akan mereka peroleh. Ya, kenapa begitu? Karena begini. Jadi kenapa bagi pegawai baru kejutan-kejutan realitas ini dihindari? Karena kalau kejutan-kejutan realitas itu tidak menyenangkan dan sudah langsung ditemui oleh pegawai baru, ini akan menurunkan motivasi mereka di dalam bekerja. Jadi yang mestinya pegawai baru itu semangat kerjanya tinggi, tapi karena dia menemui realitas yang tidak menyenangkan di awal pekerjaan, maka semangatnya langsung down. Ya, dan ini akan sulit untuk menaikkan semangat kerjanya lagi. Ya, karena itu tadi ibaratnya di awal-awal pekerjaannya dia langsung down, langsung tidak semangat. Ya, oleh sebab itu kalau bisa pegawai baru ini dihindarkan pada kejutan realitas. Kebalikannya, ya sebaiknya pegawai-pegawai baru ini diberikan pekerjaan awal yang menantang. Jadi pekerjaan-pekerjaan awal yang menantang ini bagi pegawai baru itu akan sangat menyenangkan buat mereka. Karena pegawai baru ini biasanya kan orangnya masih semangat tinggi. Ya, lulusan baru, ya fresh graduate, itu semangatnya masih tinggi, dapat pekerjaan yang menantang, maka dengan semangat yang berkobar-kobar tadi, dia akan semangat bekerja. Ya. Dan dia akan merasa bangga, merasa sangat puas ketika dia bisa menyelesaikan tantangan itu tadi dengan baik. Ya, dengan berhasil. Maka dia akan merasa puas. Ya, oleh sebab itu bagi pegawai baru sebaiknya itu di awal-awal pekerjaan itu diberikan pekerjaan yang menantang. Jangan diberikan kejutan realitas yang tidak menyenangkan. Pemutusan hubungan kerja, karena tidak mungkin seorang pegawai itu akan bekerja di dalam perusahaan itu selamanya, ya. Mereka akan bekerja dengan masa-masa tertentu, masa-masa produktif, ya. Setelah tidak produktif, maka mau tidak mau perusahaan harus melepas, dan karyawan juga harus ikhlas kalau dilepaskan oleh perusahaannya, ya. Separation atau pemutusan hubungan kerja atau PHK itu ada bermacam-macam, ya. Misalnya pemutusan hubungan kerja karena masa kerjanya sudah habis, ya. Ini disebut dengan apa Mbak? Disebut pensiun, ya. Betul, jangan ngantuk Mbak, ya. Jadi disebut dengan pensiun. Ya, nah, pensiun itu adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena masa kerja karyawan sudah selesai. Ya, pada batas-batas usia tertentu. Misalnya kalau pegawai negeri masa pensiunnya itu 58. Kalau pegawai swasta mungkin masa pensiunnya 56, ya, atau 55 atau 53 misalnya, atau 60 ya misalnya. Jadi pada masa-masa usia tertentu, ya, yang sudah disepakati, ya, kalau sudah sampai pada usia itu, maka karyawan mau tidak mau harus dipensiun,
ya. Itu pensiun atau separation yang otomatis, ya. Kemudian lagi pemutusan hubungan kerja, misalnya karena perusahaan ditempatkan pada kondisi tertentu, ya. Misalnya perusahaan mengalami kemunduran usaha, ya, sehingga perusahaan harus mengurangi tingkat produksinya. Nah, kalau tingkat produksi dikurangi, otomatis ada beberapa jumlah karyawan yang harus dikurangi juga, ya. Nah, itu berarti perusahaan mau tidak mau harus melakukan pemutusan hubungan kerja, ya. Nah, bagi karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja ini juga mau tidak mau harus terima, ya. Nah, yang penting di dalam proses ini itu perusahaan harus mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban bagi karyawan agar proses ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi perusahaan tidak merugikan karyawan, kemudian perusahaan juga tidak dirugikan oleh karyawan, ya. Jadi harus tetap menjaga hubungan baik. Itu yang PHK karena perusahaan ditempatkan pada kondisi tertentu. Kemudian bisa juga PHK yang diajukan oleh karyawannya sendiri. Jadi karyawan mungkin karena sudah memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik, dia mengajukan resign dari perusahaan tersebut, ya. Itu PHK sukarela, ya. Nah, biasanya kalau PHK sukarela ini biasanya karyawan tidak akan menuntut hak-haknya, ya. Jadi biasanya karyawan akan menerima bentuk-bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan sendiri, ya. Karena karyawan merasa bahwa yang mengajukan resign itu dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan menuntut hak-hak dari perusahaan, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pembekalan KKL, ya, kaitannya dengan manajemen keuangan. Oke, di keuangan itu ada 3 bidang yang sering kali dibahas. Yang pertama ada manajemen keuangan perusahaan. Nah, ini berarti pengelolaan keuangan di dalam internal perusahaan itu, gitu. Jadi perusahaan itu nanti akan menentukan sumber dana yang dipakai dari mana, kemudian digunakan pembelanjaannya untuk apa saja, kemudian nanti akan membuat yang namanya laporan keuangan, ada neraca, laba rugi, dan sebagainya. Nah, itu dibahas di manajemen keuangan perusahaan. Kemudian ada yang kedua, ini bidangnya pasar modal. Nah, ini berarti eksternal. Nanti perusahaan itu juga berhubungan dengan pasar modal ketika dia mencari sumber modal dari luar. Salah satunya bisa melalui penerbitan saham. Nah, itu kan dijual belikan atau dipublikasikan ke masyarakat lewat pasar modal. Kemudian yang terakhir yaitu perbankan dan lembaga keuangan. Nah, ini juga kaitannya dengan ketika perusahaan itu membutuhkan sumber modal berupa utang. Nah, itu salah satunya bisa ke bank, gitu. Kemudian selain bank ada juga lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, kemudian koperasi, leasing. Nah, itu juga berkaitan dengan perusahaan. Ketika butuh sewa mesin dia bisa ke leasing, kemudian ketika butuh penjaminan risiko dia bisa ke asuransi dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 bidang keuangan yang seringkali dibahas di dalam manajemen keuangan, gitu, secara umum. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari
perusahaan itu apa sih? Perusahaan itu umumnya yang pertama dia punya tujuan ingin memaksimalkan laba. Nah, jelas sehingga ketika laba perusahaan itu tinggi, itu dianggap perusahaan sudah mencapai tujuannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa prinsip ekonomi itu kita mencari biaya yang serendah-rendahnya untuk bisa menghasilkan pendapatan yang sebanyak mungkin. Nah, tapi konsep ini mengandung berbagai banyak kelemahan ya yang dianggap hanya mementingkan tujuan jangka pendek perusahaan. Nah, ini di sini ditulis kelemahannya yang pertama ini hanya untuk jangka pendek. Jadi perusahaan kalau hanya memikirkan masalah laba yang tinggi, ini nanti jadi tidak terpikirkan secara jangka panjangnya. Apakah ketika laba bulan ini tinggi, kemudian bulan depan juga bisa menghasilkan laba yang tinggi juga, atau justru malah akan mengalami penurunan. Nah, itu. Kemudian yang kedua mengabaikan unsur waktu tadi. Jadi perusahaan juga harus memikirkan bahwa laba itu memang tujuan, tapi kita juga harus memperhitungkan berbagai hal yang bisa perusahaan itu tetap kontinuitasnya terjaga, jadi tetap bisa beroperasi secara terus-menerus. Kemudian meninggalkan aspek sosial. Nah, ini ya. Jadi perusahaan juga harus memikirkan bagaimana perusahaan itu beroperasi, apakah itu sudah menjaga lingkungan, kemudian menjaga etika yang ada di perusahaan itu berdiri, kemudian bagaimana dengan lingkungan warga sekitarnya, kemudian kesehatan para pekerjanya dan sebagainya. Nah, itu adalah untuk tetap menjaga perusahaan bisa tetap beroperasi secara jangka panjang gitu. Kalau hanya untuk laba ini dia masih jangka pendek. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah memaksimalkan kemakmuran. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi kemakmuran itu biasanya terlihat dari nilai perusahaan itu, baik pada saat ini maupun di masa depan. Nah, nilai dari perusahaan seringkali tercermin dari harga sahamnya. Kenapa? Karena harga saham ini dinilai oleh masyarakat yang bisa melihat apakah perusahaan itu layak untuk diberikan nilai yang lebih tinggi atau justru sebaliknya. Nah, nilai itu tercermin dari berbagai hal, bisa dari kinerja keuangannya, kemudian bisa dari prospek kedepannya, ternyata perusahaan itu memiliki produktivitas yang baik, kemudian banyak menghasilkan inovasi-inovasi produk yang terkini, kemudian yang bermanfaat untuk banyak orang, masyarakat, dan sebagainya. Nah, itu akan tercermin dari nilai perusahaan yang biasanya bisa kita lihat dari harga sahamnya. Karena ketika harga sahamnya itu tinggi, itu disebabkan oleh banyaknya permintaan. Nah, banyaknya permintaan disebabkan kenapa? Karena banyak investor yang percaya bahwa perusahaan itu memiliki prospek yang bagus ke depan, sehingga banyak pembelian, banyak permintaan, ini akan menyebabkan harga menjadi naik seperti itu. Kemudian kita tahu dulu pengertian dari manajemen keuangan ya, yang jelas dari manajemen itu adalah seni untuk mengatur. Kemudian di sini kita lihat keuangan berarti adalah seni untuk mengatur bagaimana mengelola keuangan yang baik. Supaya apa? Tujuannya yaitu supaya meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan nilai saham dan peningkatan kekayaan perusahaan. Jadi selain laba ini ya kekayaan, perusahaan juga harus mampu meningkatkan nilai sahamnya. Nah, ini untuk kontinuitas. Kemudian untuk fungsi manajer keuangan ya, kalau kita lihat di siklusnya di sini, manajer keuangan salah satu tugasnya dia mencari sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan bisa dicari dengan cara menerbitkan saham di pasar modal. Kemudian bisa juga melalui utang ke bank. Nah, kemudian sumber modal ini akan digunakan oleh manajer keuangan dalam melakukan operasional perusahaan. Nah, ini operasional perusahaan untuk produksi dan sebagainya. Kemudian digunakan untuk perluasan usaha ekspansi. Nah, kalau di jabarkan ya di sini fungsi dari manajer keuangan yang pertama mencari sumber dana
baik itu dari perbankan maupun dari pasar modal ini. Kemudian setelah dapat modal, dia gunakan untuk belanja. Nah, belanja di perusahaan itu ya digunakan untuk kegiatan operasional, entah itu melalui pengelolaan modal kerja maupun untuk investasi dalam aktiva tetap. Jadi kalau modal kerja berarti untuk produksi, kemudian kalau investasi berarti dia beli barang-barang yang di sini kategorinya aktiva tetap, bisa itu berupa tanah, mesin, kemudian gedung. Nah, itu berarti investasi karena tujuannya untuk meningkatkan laba di masa depan. Kemudian fungsinya lagi mendapatkan laba dari aliran kas bersih hasil operasional perusahaan, membagikan laba kepada para pemegang saham berupa dividen. Jadi kalau tadi dia menerbitkan saham di pasar modal, maka perusahaan biasanya akan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Jadi membagi keuntungan gitu. Kemudian yang terakhir, menarik kembali dividen sebagai sumber dana atas laba yang didapatkan. Jadi bisa juga perusahaan itu tidak membagikan dividen, tapi dividen ini yang harusnya diberikan ke pemegang saham digunakan untuk operasional perusahaan lagi. Jadi untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan operasional perusahaan supaya lebih meningkatkan produksi dan sebagainya. Nah, itu bisa. Kemudian selanjutnya ada kebijaksanaan keuangan, ini dikategorikan menjadi 3. Jadi ini fungsinya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi nilai perusahaan itu bisa dicapai dengan 3 kebijaksanaan ini. Yang pertama ada kebijaksanaan pembelanjaan. Jadi pembelanjaan dana itu digunakan untuk apa saja oleh perusahaan, bagaimana perusahaan mengelolanya supaya dana itu bisa dibelanjakan secara ekonomis, kemudian secara efektif. Nah, itu diperlukan yang namanya kebijaksanaan pembelanjaan. Kemudian yang kedua kebijaksanaan investasi. Nah, ini jadi kalau ini tadi pembelanjaan, di sini pengalokasian dana. Jadi ketika kita sudah punya uang, kita akan melakukan investasi. Investasi itu bisa dalam bentuk aktiva tetap maupun dalam bentuk finansial aset. Jadi investasi ya, berarti perusahaan ingin memperoleh keuntungan jangka panjang di masa depan. Bisa dengan cara membeli mesin lebih banyak lagi supaya produksinya lebih banyak, penjualan meningkat, kemudian labanya juga akan meningkat. Atau bisa juga investasi di finansial aset, misalnya di surat-surat berharga yang lain yang bisa dijual belikan dengan harga yang lebih tinggi di masa depan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kebijaksanaan dividen, berarti ini pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Jadi berapa sih nominal pembagian dividen yang pas untuk dibayarkan ke para pemegang saham, mengingat jumlah keuntungannya sekian. Kemudian nanti kita butuh uang itu, laba itu untuk memutar kembali operasional perusahaan, sehingga apakah perlu dividen itu dibagikan atau justru tidak perlu dibagikan tapi untuk melakukan pengembangan perusahaan, atau dibagikan tapi dengan nominal yang lebih rendah misalnya. Nah, itu dibutuhkan kebijaksanaan sendiri oleh manajer keuangan. Kemudian selanjutnya apa sih usaha yang bisa digunakan untuk menciptakan kesejahteraan yang maksimum bagi perusahaan? Yang pertama, perusahaan bisa menghindari resiko yang tinggi, jadi tidak terlalu mencari resiko atau mengambil resiko yang terlalu tinggi, karena ini akan mengakibatkan perusahaan bisa terancam gulung tikar atau bangkrut. Kemudian membayarkan dividen, ini berarti memberikan kesejahteraan ke para pemegang saham, karena pemegang saham akan merasa senang ketika perusahaan itu memperoleh laba, dan laba itu bisa ikut juga dinikmati oleh para pemegang saham gitu. Kemudian mengusahakan pertumbuhan. Intinya perusahaan selalu berusaha untuk melakukan ekspansi, perluasan usaha supaya perusahaan itu terus tumbuh. Jadi tidak
mengalami kemunduran tapi bisa terus tumbuh gitu. Kemudian mempertahankan tingginya harga pasar saham. Nah, ini ada hubungannya sebenarnya dengan mengusahakan pertumbuhan. Biasanya perusahaan kalau terus tumbuh itu pasti harga sahamnya akan terus naik dari tahun ke tahun. Nah, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mengalami pertumbuhan, bukan justru sebaliknya kemunduran. Kalau kemunduran nanti pasar sahamnya harganya akan mengalami penurunan seperti itu. Oke, selanjutnya sumber-sumber pemenuhan modal kerja. Nah, modal kerja di perusahaan itu diperoleh dari mana saja sih? Nah, itu bisa diperoleh dari sumber internal maupun dari sumber eksternal. Nah, kalau eksternal berarti bisa diperoleh dari supplier atau pemasok. Jadi kan kadang perusahaan itu butuh beli bahan baku. Bahan baku itu diperoleh dari supplier, pemasok. Nah, biasanya pemasok bisa memberikan pemberian kredit atau perusahaan boleh memperoleh barangnya terlebih dahulu dengan cara nanti membayarnya bentuknya cicilan atau dibayar di akhir seperti itu. Nah, ini juga sebagai sumber modal secara eksternal. Kemudian bisa juga dari bank. Bank ini berarti perusahaan utang ya, utang ke bank. Kemudian bisa juga di pasar modal. Ini perusahaan juga bisa nih menerbitkan utang tapi tidak di bank ya, tapi dia menerbitkan surat berharga berupa obligasi kemudian dijual di pasar modal, berarti dia cari utangnya ke pasar modal atau ke masyarakat. Bisa juga dengan menerbitkan saham ya, kepemilikan perusahaan dijual di pasar modal. Nanti investornya yang membeli saham itu akan memberikan tambahan modal ke perusahaan. Selain dari eksternal, perusahaan juga bisa memperoleh sumber modal dari internal. Dari mana? Yang pertama dari laba ditahan. Berarti setelah perusahaan itu mengoperasionalkan perusahaannya, dia akan meroleh yang namanya laba. Nah, laba itu tidak semuanya dibagikan dalam bentuk dividen atau digunakan untuk operasional perusahaan di bulan depan atau di tahun depan, tapi perusahaan juga biasanya akan menyisihkan sebagian sebagai laba ditahan. Nah, ini untuk jaga-jaga. Kemudian bisa juga dari penjualan aktiva tetap. Nah, ini perusahaan bisa nih menjual misalnya tanah yang sudah tidak digunakan atau menjual mesin misalnya. Nah, ini bisa digunakan sebagai sumber modal. Kemudian dari keuntungan penjualan surat berharga. Jadi kalau perusahaan itu misalnya membeli saham perusahaan lain atau membeli obligasi perusahaan lain, nah itu ketika dijual kemudian mendapatkan capital gain atau selisih dari harga jual dari harga belinya, itu nanti memperoleh yang namanya keuntungan. Kemudian yang terakhir dari cadangan penyusutan perusahaan. Kalau dari cadangan penyusutan perusahaan, berarti perusahaan ketika membeli aktiva tetap itu kan selalu menggunakan sistem penyusutan ya. Nah, penyusutan itu sebenarnya tidak mengurangi dari dana perusahaan karena itu hanya dianggarkan saja ketika mesin atau suatu barang yang dibeli itu sudah tidak berfungsi, maka nilainya akan menyusut gitu kan. Nah, penyusutan itu uangnya tidak terkurangi tapi tersimpan sebagai cadangan perusahaan, itu juga bisa dipakai sebagai sumber internal. Sehingga di sini ada juga pengertiannya bahwa modal kerja ini adalah kekayaan atau aktiva yang digunakan perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan sehari-hari supaya operasional perusahaan tetap bisa berputar dalam periode tertentu. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang manajemen keuangan untuk pembekalan materi KKL daring tahun 2020. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Tetap stay safe ya di rumah. Selamat melaksanakan KKL daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.